sebelum itu, coba kita bayangkan sejenak setiap kita membuka aplikasi WhatsApp, memesan makanan melalui aplikasi online, semuanya akan terasa mudah, cepat, dan lancar. Dan pernahkah kita berpikir bagaimana sih semua layanan digital itu bisa dikelola dengan begitu baik? Tentunya semua jawaban itu ada pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat untuk belajar hal baru pada hari ini. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Arifah Ramania dengan NIM 2411091 dari Teknik Informatika S1. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan untuk mengenal bagaimana ITIL ini membantu menciptakan layanan digital yang efisien, terstruktur, dan bernilai bagi penggunanya. Di sini saya akan membahas mengenai pertama tentang konsep dasar, yang kedua sejarah dan perkembangan, ketiga tujuan dan manfaat, lalu komponen utama ITIL versi 4, prinsip-prinsip ITIL versi 4, dan terakhir yaitu penerapan prinsip ITIL versi 4. Kita mulai pembahasan dari konsep dasar ITIL. Yang pertama, ITIL merupakan kerangka kerja pengelolaan layanan teknologi informasi terbaik. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library merupakan kerangka kerja pengelolaan layanan teknologi informasi terbaik yang diakui secara internasional. Artinya, ITIL berisi panduan dan praktik terbaik dalam mengelola layanan teknologi informasi, agar organisasi dapat menjalankannya dengan cara yang teratur, terukur, dan profesional tentunya. Dengan adanya ITIL, organisasi memiliki pedoman yang jelas untuk mengatur bagaimana layanan teknologi ini direncanakan, dioperasikan, dan terus dikembangkan agar memberikan hasil yang optimal. Lalu poin yang kedua yaitu ITIL juga berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi layanan, di mana framework ini membantu organisasi untuk terus memperbaiki mutu layanan teknologi informasi sekaligus mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Melalui penerapan ITIL, setiap layanan dirancang agar lebih efisien, cepat, dan memberikan hasil maksimal bagi para penggunanya. Dengan kata lain, ITIL mendorong organisasi untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap proses layanan yang dijalankan. Lalu poin yang ketiga ada menerapkan proses terstandar untuk hasil yang konsisten, di mana ITIL ini menekankan pentingnya proses yang terstandar untuk mencapai hasil yang konsisten. Dalam ITIL, setiap aktivitas dan layanan teknologi informasi dilakukan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan secara jelas. Dengan adanya standar ini, layanan menjadi lebih mudah dikontrol serta dapat meminimalkan kesalahan dan perbedaan hasil kerja antar tim. Hal ini menjadikan pengelolaan layanan teknologi informasi lebih stabil, dapat diprediksi, dan memiliki kualitas yang terjamin. Dan yang terakhir, ITIL ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah baik bagi pengguna maupun baik bagi organisasi. ITIL tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau teknologi saja, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan oleh pengguna, serta bagaimana layanan tersebut mendukung tujuan bisnis atau suatu organisasi. Dengan menerapkan ITIL secara konsisten, organisasi dapat menciptakan layanan teknologi informasi yang lebih bernilai, meningkatkan kepuasan para pengguna, dan membantu perusahaan mencapai target bisnisnya dengan lebih efektif. Jadi secara sederhana, konsep dasar ITIL adalah bagaimana organisasi dapat mengelola layanan teknologi informasinya dengan cara yang terstruktur, efisien, dan berorientasi pada nilai bukan hanya bagi sistemnya saja, tapi juga bagi manusia dan bisnis yang dikembangkannya. Sekarang mari kita bahas sejarah dan perkembangan ITIL. ITIL ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an oleh lembaga pemerintahan Inggris yang bernama CCTA atau Central Computer and Telecommunication Agency.
Tujuan awal dari pengembangan ITIL adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan teknologi informasi di instansi pemerintahan Inggris yang saat itu belum memiliki standar baku dalam manajemen layanan teknologi informasinya. Awalnya, kerangka ini dikenal dengan nama GITIM, singkatan dari Government Information Technology Infrastructure Management, sebelum akhirnya berganti nama menjadi ITIL, seperti yang kita kenal sekarang. Seiring waktu, ITIL berkembang menjadi sekumpulan panduan praktik terbaik atau best practice yang membantu organisasi dalam mengelola layanan teknologi informasi agar lebih efisien, terkontrol, dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Menariknya, ITIL yang semula hanya digunakan oleh sektor pemerintahan, kini telah diadopsi secara luas oleh berbagai organisasi swasta di seluruh dunia karena terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan teknologi informasi yang diberikan. Dalam perjalanannya, ITIL terus mengalami perkembangan dari satu versi ke versi berikutnya. Nah, yaitu yang pertama ada ITIL versi 1 yang dirilis antara tahun 1989 hingga 1996. Terdiri dari sekitar 30 buku panduan, versi ini fokus pada praktik terbaik dalam pengelolaan layanan teknologi informasi di sektor publik Inggris, mulai dari manajemen insiden, perubahan, hingga kapasitas. Lalu, versi lainnya muncul, yaitu versi 2 ITIL pada tahun 2000 hingga 2006. Versi ini menyederhanakan puluhan buku menjadi beberapa volume agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Fokusnya adalah pada service support dan service delivery yang menjadi fondasi manajemen layanan modern. Lalu selanjutnya, ITIL terus saja berkembang, yaitu berkembang ke ITIL versi ketiga yang dikenal juga sebagai ITIL 2007 Edition, memperkenalkan konsep penting yaitu siklus hidup pelayanan atau service life cycle. Siklus ini mencakup 5 tahap utama, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan continuous service improvement. Kemudian, pada tahun 2011 dirilis ITIL 2011 Edition yang merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. Versi ini tidak mengubah struktur besar ITIL, namun memperbaiki beberapa ketidakkonsistenan dan memperjelas panduan proses sehingga penerapannya menjadi lebih efektif. Selanjutnya, pada tahun 2019, lahirlah ITIL versi 4 yang membawa perubahan besar dan lebih adaptif terhadap era digital modern. ITIL 4 atau ITIL 4 ini memperkenalkan konsep baru seperti Service Value System dan 4-Dimension Model, serta menggabungkan prinsip dari Agile, DevOps, dan Lean IT. Tujuannya adalah agar organisasi dapat bekerja lebih kolaboratif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, antara tahun 2021 hingga 2024 muncul ITIL 4 Extension Modules, yaitu modul tambahan yang memperluas kompetensi profesional di bidang manajemen layanan teknologi informasi. Beberapa di antaranya ITIL 4 Managing Professional, ITIL 4 Strategic Leader, dan ITIL 4 Specials. Sebelum kita masuk lebih jauh, pertama-tama kita perlu memahami apa sebenarnya ITIL itu. ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Secara sederhana, ITIL merupakan sebuah kerangka kerja atau panduan yang membantu organisasi dalam mengelola layanan teknologi informasi agar lebih efisien, terstruktur, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. ITIL memberikan standar praktik terbaik atau best practice dalam mengatur bagaimana layanan teknologi informasi ini dirancang, dioperasikan, dan terus ditingkatkan. Dengan menerapkan ITIL, sebuah organisasi tidak hanya bisa memastikan layanan teknologi informasi berjalan dengan baik, tapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna dan bisnisnya.
Jadi, secara singkat, ITIL bukan sekedar teori atau dokumen saja, melainkan sebuah pedoman global yang membantu organisasi mengelola teknologi informasi secara profesional, efisien, dan berfokus pada nilai bisnis. Mengapa ITIL digunakan? Nah, secara umum, ITIL memiliki peran yang sangat penting dalam membantu organisasi mengoptimalkan pengelolaan layanan teknologi informasi agar lebih efektif, efisien, dan bernilai bagi bisnis. Penerapan ITIL juga memberikan berbagai manfaat nyata bagi suatu organisasi ataupun bisnis. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu melalui proses kerja yang lebih efektif. Dengan pendekatan ITIL, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, serta memastikan bahwa setiap layanan berjalan dengan biaya operasional yang lebih terkendali. Lalu, manfaat yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan. ITIL menekankan pentingnya kualitas layanan yang cepat, responsif, dan profesional. Dengan pelayanan yang lebih baik, pengguna akan merasa puas dan reputasi organisasi dalam memberikan layanan teknologi informasi juga semakin meningkat. Adapun manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja serta nilai layanan teknologi informasi bagi organisasi secara keseluruhan. Melalui prinsip continual improvement atau perbaikan berkelanjutan, ITIL mendorong organisasi untuk selalu melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap layanannya. ITIL versi 4 ini merupakan versi terbaru dari kerangka kerja ITIL yang dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis modern. Dalam versi ini, ITIL memperkenalkan 4 konsep penting, yaitu yang pertama ada sistem nilai layanan, yaitu atau kita bisa sebut dengan Service Value System. Menjelaskan bagaimana seluruh elemen dalam organisasi bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi pengguna. SPS terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu ada prinsip panduan, tata kelola, tentang nilai layanan, praktik-praktik ITIL, dan perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi selaras dan terarah dalam menciptakan manfaat yang berkesinambungan. Lalu, poin yang kedua yaitu prinsip panduan atau guiding principles. Prinsip panduan dalam ITIL versi 4 merupakan pedoman berpikir dan bertindak yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, bukan sekedar aturan yang kaku. Nah, pada prinsip ini ada 7 prinsip. Yang pertama, fokus pada nilai atau fokus on value. Artinya, setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan harus selalu menambah nilai bagi pengguna atau pelanggan. Kedua, mulai dari kondisi saat ini atau bisa juga disebut start where you are. Jangan langsung mengubah semua sistem, tetapi evaluasi dulu apa yang sudah berjalan dengan baik dan jadikan itu dasar untuk perbaikan. Ketiga, progres bertahap dengan umpan balik atau progress iteratively with feedback. Lakukan perubahan secara bertahap, uji hasilnya, dan gunakan umpan balik untuk perbaikan berikutnya. Keempat, kolaborasi dan transparansi atau collaborate and promote visibility. Maksudnya di sini adalah dorong kerjasama antar tim dan pastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan perkembangan proyek. Lalu yang kelima ada berpikir dan bekerja secara menyeluruh atau bisa disebut dengan think and work holistically. Maksudnya di sini yaitu pandang sistem sebagai satu kesatuan utuh, karena perubahan di satu bagian bisa berdampak pada bagian lain. Yang keenam yaitu jaga sederhana dan praktis, atau bisa disebut dengan keep it simple and practical. Maksudnya yaitu buat solusi yang mudah digunakan dan langsung menyelesaikan masalah tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu. Lalu yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan atau continue improvement. Setiap layanan dan proses harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus agar tetap relevan dan memberikan nilai terbaik bagi bisnis. Ketiga, ada rantai nilai layanan atau service value chain. Konsep berikutnya yaitu
Alur utama yang digunakan organisasi untuk mengubah permintaan menjadi nilai. Dalam rantai nilai layanan terdapat 6 aktivitas inti, yaitu pertama ada plan, yaitu tahap perencanaan yang menetapkan arah kebijakan serta tujuan organisasi. Kedua ada engage, yaitu kegiatan berinteraksi dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka. Lalu yang ketiga ada design and transition. Lalu yang keempat ada obtain or build, yaitu proses penyediaan atau pembangunan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung layanan, seperti perangkat lunak, infrastruktur, atau kerjasama dengan vendor. Yang kelima ada deliver and support, yaitu berfokus pada pengiriman layanan kepada para pengguna dan memastikan layanan berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir ada improve, yaitu melakukan analisis kinerja secara evaluasi rutin untuk menemukan area yang bisa ditingkatkan. Rantai nilai ini membangun organisasi, memastikan setiap aktivitas teknologi informasi terhubung secara logis dan saling mendukung dalam menciptakan value yang berkelanjutan. Yang keempat, ada 4 dimensi manajemen layanan atau 4 dimensions model. Konsep keempat dalam ITIL versi 4 ini merupakan pandangan yang menyeluruh tentang faktor-faktor penting dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Dimensi yang pertama adalah organisasi dan orang atau organization and people yang berfokus pada struktur, budaya kerja, serta kompetensi individu di dalam tim. Yang kedua ada informasi dan teknologi atau information and technology, mencakup data, alat, dan sistem teknologi yang digunakan untuk mendukung layanan. Yang ketiga ada mitra dan pemasok atau partner and suppliers, yaitu pihak eksternal yang membantu organisasi dalam menyediakan layanan. Nah, adapun dimensi keempat ada aliran nilai dan proses atau value stream and process, yang menggambarkan bagaimana pekerjaan diatur, dijalankan, dan saling terhubung dari awal hingga akhir. Dengan memperhatikan keempat dimensi ini, suatu organisasi dapat memastikan bahwa seluruh aspek layanan teknologi informasi dikelola secara seimbang, holistik, dan selaras dengan tujuan bisnis. Dari keseluruhan konsep ITIL versi 4 ini dapat disimpulkan bahwa ITIL tidak hanya menyediakan panduan teknis dalam mengelola layanan teknologi informasi saja, tetapi juga membentuk kerangka berpikir strategis yang membantu organisasi beradaptasi, berkolaborasi, dan terus berinovasi di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat ini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai penerapan prinsip ITIL pada sebuah aplikasi WhatsApp, di mana WhatsApp ini merupakan salah satu aplikasi komunikasi digital terbesar di dunia yang digunakan miliaran orang setiap harinya untuk bertukar pesan, panggilan suara, maupun panggilan video dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Stabilitas, keamanan, dan kenyamanan menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas layanannya. Prinsip-prinsip ITIL versi 4 dapat kita lihat diterapkan secara nyata dalam sistem layanan WhatsApp. Prinsip pertama, fokus pada nilai. Terlihat dari upaya WhatsApp menghadirkan layanan yang sederhana, bebas iklan, namun memberikan manfaat maksimal bagi para pengguna, seperti fitur enkripsi end-to-end dan tampilan yang mudah digunakan. Yang kedua, mulai dari kondisi saat ini atau start where you are, di mana WhatsApp selalu melakukan evaluasi dan pengembangan bertahap tanpa mengganti sistem yang sudah stabil. Misalnya, ketika menambah fitur video call, arsitektur server lama tetap dimanfaatkan dan disempurnakan. Prinsip ketiga yaitu progres bertahap dengan umpan balik, di mana biasanya WhatsApp menerapkan uji coba fitur barunya lewat versi beta sebelum diluncurkan secara global, sehingga perubahan dapat berjalan aman dan sesuai kebutuhan pengguna.
Lalu ada kolaborasi dan transparansi atau collaborate and promote visibility, di mana tim pengembang, keamanan, dan dukungan pengguna bekerja sama menangani masalah serta memberikan notifikasi keamanan yang transparan kepada pengguna. Prinsip kelima yaitu berpikir dan bekerja secara menyeluruh atau think and work holistically. Diterapkan dengan memastikan setiap pembaruan sistem berjalan seimbang di seluruh komponennya, mulai dari server, jaringan, hingga tampilan antarmukanya. Lalu prinsip lainnya yaitu jaga sederhana dan praktis, atau disebut keep it simple and practical, yang tampak jelas pada desain antarmuka WhatsApp yang minimalis dan mudah dipahami, hanya menampilkan fitur yang benar-benar dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, di mana dilakukannya pembaruan rutin, peningkatan keamanan, hingga inovasi baru seperti multi-device login dan integrasi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Melalui penerapan prinsip-prinsip ITIL ini, WhatsApp mampu menjaga kualitas layanan yang andal, aman, dan bernilai tinggi bagi penggunanya di seluruh dunia. Karena di balik setiap sistem yang berjalan sempurna, ada proses yang teratur, dan di balik setiap proses yang teratur, berdirilah ITIL, membantu organisasi melangkah lebih efisien, lebih terarah, dan lebih bermakna di dunia digital yang terus berkembang. Saya, Arifah Rahmania, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya penerapan ITIL dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman melihat mentari sambil minum kopi di pagi hari. Cukup sekian presentasi dari diri ini. Terima kasih telah menyimak dengan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.